Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, perkenalkan kami dari kelompok 7 akan mempersembahkan materi mengenai ekstraksi dan resin penukar ion. Untuk materi kali ini, kami mengangkat 3 pokok bahasan yaitu mengenai ekstraksi, resin penukar ion, serta hubungan antara ekstraksi dengan resin penukar ion. Masuk kepada pokok bahasan materi yang pertama mengenai ekstraksi. Apa sih yang dimaksud dengan ekstraksi? Mempelajari ekstraksi itu sangatlah penting, apalagi dalam bidang kimia, karena dalam bidang kimia kita dapat memisahkan, mengidentifikasi atau bahkan memurnikan suatu senyawa dengan ekstraksi, sehingga nantinya akan mendukung pada proses penelitian dan pengaplikasian di dalam industri. Nah, jadi terdapat 4 tahap dalam proses pengerjaan ekstraksi. Yang pertama yaitu mengenai persiapan campuran. Campuran yang akan dianalisis dilarutkan terlebih dahulu di dalam pelarut polar ataupun non-polar. Yang kedua yaitu pencampuran dua fase, di mana larutan tersebut itu dicampur dengan pelarut kedua yang sifatnya berlawanan. Jadi ketika kita menggunakan pelarut polar pada persiapan campuran, untuk pencampuran dua fase kita harus menggunakan pelarut yang berlawanan atau pelarut non-polar, sehingga nantinya akan terbentuk dua fasa yang kemudian akan dilanjutkan pada tahap berikutnya yaitu tahap pemisahan fasa. Senyawa yang lebih larut dalam salah satu pelarut akan berpindah ke fasa tersebut. Senyawa polar lebih larut dalam air, senyawa non-polar lebih larut dalam pelarut organik seperti kloroform atau etat. Tahap terakhir yaitu tahap pemurnian. Setelah fase dipisahkan, senyawa dapat diisolasi dengan teknik lain seperti penguapan pelarut atau bahkan proses kristalisasi. Berikutnya masuk kepada pokok bahasan yang kedua yaitu resin penukar ion. Di mana resin penukar ion ini merupakan metode yang menggunakan resin sintesis yang dapat menukar ion-ion tertentu dari lingkungan dengan ion-ion yang terikat pada resin. Untuk cara kerja resin penukar ion terdapat 3 tahap. Yang pertama, resin sebagai media, di mana resin penukar ion mengandung gugus aktif, penukar kation ataupun penukar anion. Penukar kation mengandung gugus asam untuk menangkap kation, sedangkan penukar anion mengandung gugus basa untuk menangkap anion. Kemudian untuk tahap yang kedua yaitu interaksi ion. Ketika larutan mengalir melalui resin, ion dalam larutan bertukar dengan ion yang ada di resin. Tahap yang terakhir yaitu regenerasi resin. Setelah kapasitas resin penuh, resin dapat diregenerasi menggunakan larutan asam atau basa untuk mengembalikan ion awal. Masuk kepada pokok bahasan terakhir yaitu mengenai hubungan antara ekstraksi dan resin penukar ion. Itulah tadi materi yang sempat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.